Saatnya iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, termasuk nikmat sehat hingga kita masih bisa berpuasa di hari ke-19 kali ini. Tak lupa salat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya hingga akhir zaman. Halo listener, kembali lagi bersama saya Teh Farhah dari tim Dompet Duafa, yang insya Allah di hari ke-19 kali ini akan membacakan kultum untuk teman-teman dengan tema mengapa perempuan haid tidak boleh berpuasa. Ya, Masya Allah teman-teman, ternyata ini merupakan salah satu isu topik yang mungkin kalau kita pikir-pikir sedikit membingungkan gitu ya bagi para kaum perempuan. Mungkin dari sini kita berpikir gitu ya, kenapa sih perempuan haid itu tidak boleh berpuasa? Sedangkan dalam Islam sendiri, puasa itu tidak ada syarat suci. Makanya kenapa orang mungkin habis junub gitu ya, tetap bisa puasa, karena memang di puasa ini tidak disyaratkan suci. Orang yang terkena hadas kecil, hadas besar tidak tetap bisa berpuasa. Nah, ternyata ada alasan-alasan ajaib di balik ini. Dan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi di sini dikatakan ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama adalah alasannya tidak diketahui oleh manusia. Ya. Perempuan haid dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, ternyata katanya tidak diketahui alasannya oleh manusia. Dan justru dalam pendapat ini dikatakan ini menjadi tanda bahwasanya syariat Islam itu bukanlah agama buatan manusia. Karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa nyampe ke logikanya manusia. Contohnya seperti kenapa sholat maghrib 3 rakaat, kenapa sholat subuh 2 rakaat ya. Jadi hal-hal ini tidak bisa diketahui oleh logika manusia. Dan justru ini menjadi tanda bahwa agama kita, agama Islam bukanlah agama buatan manusia. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya alasan kenapa perempuan haid itu dilarang berpuasa adalah alasan yang diketahui oleh akal. Dikatakan bahwasanya ketika perempuan itu haid, maka dia mengalami perubahan kondisi tubuh, ya, perubahan hormon, ya, fisiknya tidak sekuat ketika dia tidak dalam keadaan haid, ya. Dan hal-hal ini yang menjadi pertimbangan agama Islam, pertimbangan syariat Islam, yang mana syariat Islam itu sangat memerhatikan kondisi tubuh kesehatan manusia. Ya, jadi Masya Allah ternyata larangan perempuan haid itu untuk berpuasa tidak lain adalah bentuk untuk menjaga kesehatan perempuan itu sendiri. Ya, jadi bukan bentuk diskriminasi, bukan bentuk apapun, tapi bentuk untuk menjaga kesehatan tubuh perempuan itu sendiri. Ya. Ditambah lagi ada sebuah ungkapan dari Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa mengatakan bahwasanya syariat Islam itu datang dalam prinsip keadilan. Bahkan berlebih-lebihan dalam beragama itu pun merupakan ketidakadilan dalam bentuk syariat. Masya Allah teman-teman. Jadi Islam itu datang dalam keadaan adil, di posisi tengah-tengah. Tidak boleh kita berlebih-lebihan, ya, dalam kata tanda kutip ekstremis gitu ya. Tidak boleh juga jauh banget gitu ya, atau terlalu kiri. Makanya dalam agama Islam ini kita dilarang berlebih-lebihan dalam beribadah. Contohnya kita itu ada sunnah untuk mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, tidak lain agar stabil, agar syariat itu adil. Tidak boleh juga bagi kita, mungkin kita merasa kuat gitu ya, puasa sampai Isya, tapi tidak boleh. Kenapa? Karena itu bentuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Maka di sini ada pemahaman yang unik. Ketika orang berpuasa itu, dia dilarang untuk mengambil zat yang bisa menguatkan dirinya. Maksudnya di sini adalah dilarang makan, dilarang minum, maka otomatis juga dia dilarang untuk mengeluarkan zat kekuatannya. Maka perempuan haid pada saat yang sama dia itu mengeluarkan darah yang awalnya menjadi sumber kekuatannya. Karena itu apabila dia berpuasa, maka dia sudah melarang prinsip keadilan dalam syariat.
Masya Allah ya, sampai sebegitunya gitu ya dalam syariat diatur. Jadi jangan sampai nih kita tuh beribadah dengan logika. Ya kita merasa kayaknya fine-fine aja nih, aku kuat kok puasa walau dalam keadaan haid. Padahal ternyata ajaran Islam itu sudah meneliti, sudah lebih tahu ya, sudah memahami lebih jauh daripada yang mungkin otak kita pahami. Ya, dan terlebih lagi teman-teman, ada beberapa ibadah yang bisa kita lakukan ketika haid ya. Jadi tidak ketika kita haid bukan berarti kita itu tertutup potensi pahalanya, bukan ya. Tapi kita tetap bisa mendapatkan potensi pahala yang sama namun dalam bentuk yang lain. Apa saja kah itu? Yang pertama ada opsi kita memperbanyak berzikir ya, seperti mengucapkan istighfar, tahmid, tasbih, tahlil ya, kita ucapkan ketika di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Kita bisa memperbanyak baca-baca doa, bacaan-bacaan doa baik dalam Al-Quran maupun tidak ya. Ini tetap diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak bersedekah. Ya, memperbanyak bersedekah kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah mendengarkan kajian. Ya. Dan yang terakhir adalah memahami atau mengkaji tafsir Al-Quran. Jadi ternyata masih banyak loh potensi untuk perempuan haid beribadah di bulan Ramadan. Jadi tidak mesti bentuknya itu harus saum, harus berpuasa. Tapi masih banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menjadi juara di bulan Ramadan. Oleh karena itu bagi para perempuan haid jangan sampai berputus asa, merasa ketika tidak saum otomatis kita kalah, otomatis kita tidak mendapatkan pahala. Padahal sejatinya masih banyak potensi-potensi pahala yang bisa kita raih di bulan Ramadan. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa beramal soleh di bulan Ramadan ini, senantiasa berlomba-lomba menuju kebaikan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah mudahkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan Iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan.